Pemirsa, saat ini sudah bersama kami Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Ito Warsito. Kami akan membahas mengenai peluang dan juga tantangan pasar modal, khususnya di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Terima kasih Pak Ito atas kesempatannya bersama kami di Money Report, Pak. Sama-sama. Ya, Pak Ito, ini kita membahas tentang pelemahan ekonomi yang sangat marak dibahas dan juga memberikan imbas ke beberapa sektor. Bagaimana dengan pasar modal sendiri, Pak? Apakah kemudian di tengah pelemahan ini kita masih memiliki peluang untuk tumbuh, Pak? Sebenarnya begini, kalau akibat dari pelemahan ekonomi pada kuartal 1 2015 itu terasa di perdagangan sehari-hari, perdagangan saham ya. Itu tercermin dengan turunnya indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia. Tetapi kalau kita melihat pada pasar perdana, yaitu penggalangan dana oleh para emiten, baik melalui penjualan saham, melalui IPO maupun melalui right issue, ditambah dengan penggalangan dana melalui penerbitan obligasi. Kalau kita hitung pada semester 1 ini jauh lebih baik daripada semester 1 tahun lalu. Artinya bahkan kemudian, sudah mendekati 1 tahun 2014. Oke, artinya pertumbuhan ekonomi kali ini kemudian atau pelemahan ekonomi saat ini tidak terlalu mempengaruhi kemudian kinerja pasar modal kita, begitu Pak Ito? Bisa dikatakan seperti itu, artinya adalah bahwa banyak emiten itu yang tetap menggalang dana untuk ekspansi ke depan. Tidak kemudian artinya terpengaruh dengan kita masih ekonomi. punya harapan bahwa ekonomi kita akan tetap tumbuh di kuartal-kuartal mendatang, termasuk 2016. Baik, nah tadi Bapak menyinggung tentang IPO. Berbicara mengenai target IPO kita dari tahun ke tahun, pasti selalu kita berupaya dan juga Pak Ito dan teman-teman berupaya agar mencapai target. Untuk tahun ini, kita punya target 32 perusahaan, Pak, yang melantai di bursa. Kalau tidak salah dari data yang saya terima, 5 perusahaan, Pak. Apakah kemudian kita bisa mencapai target lebih dari kurang lebih ya 27 perusahaan lainnya, atau akan seperti apa, Pak? Bursa Efek Indonesia tetap optimis bahwa 32 emiten baru di tahun 2015 ini akan tercapai. Soal mengapa katakanlah sampai dengan bulan Mei baru 5 perusahaan itu karena banyak emiten menggunakan tahun buku akhir 2014, artinya buku Desember 2014 yang berlakunya akan sampai akhir Juni 2015. Ini dalam bulan Juni ini sampai dengan awal Juli akan ada beberapa perusahaan lagi yang akan listing. Oke, nah yang sudah melantai saat ini Pak, semuanya swasta atau ada BUMN kah Pak? Ada satu anak perusahaan BUMN, bukan BUMN ya. Anak perusahaan BUMN satu, yang lainnya swasta. Nah, artinya bahwa masih banyak perusahaan BUMN kita juga yang masih meragu melantai di bursa. Apakah itu juga menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Pak Ito dan teman-teman juga, Pak? Sebetulnya BUMN kalau dari manajemennya tidak ragu untuk go public. Tetapi sebetulnya yang dibutuhkan adalah political will pemerintah sendiri. Karena dari katakanlah sekarang setelah konsolidasi BUMN dan supaya ada sekitar 90-an BUMN ya, itu hanya 20 yang go public. Artinya masih banyak, apalagi kalau ditambah dengan anak-anak perusahaan BUMN, itu jumlahnya ratusan. Sebetulnya potensi untuk BUMN menjadi katalis pertumbuhan pasar modal Indonesia masih sangat besar, tapi kembali pada political will pemerintah. Nah, political will-nya seperti apa misalnya, Pak? Sebetulnya kehendak untuk menggopublikkan mereka, membiarkan anak-anak perusahaan BUMN misalnya itu mencari modal dari pasar modal. Sebetulnya pada masa kementerian dipimpin oleh Pak Dahlan Iskan, walaupun itu sudah bulan Agustus tahun lalu ya, mendekati akhir jabatan beliau sudah mengamanatkan supaya BUMN mempersiapkan anak-anak perusahaannya untuk go public. Ya hanya terjadi pergantian pemerintah dan sekarang tentunya tergantung dari pemerintah yang baru. Tapi kalau kita berkaca pada kunjungan Pak Jokowi ke sini awal April yang lalu, beliau kan punya keinginan untuk menggopublikkan sepertinya gayung bersambut begitu Pak ya. Baik Pak Ito, ini terkait dengan Pak JK pernah mengeluarkan statement ini mungkin pada masa beliau belum menjabat sebagai Wapres, tapi terlepas dari posisi beliau mengatakan bahwa pasar Tanah Abang jauh lebih penting daripada pasar modal. Apakah ini maksudnya bahwa kemudian pasar modal kita tidak memberikan kontribusi yang cukup besar begitu bagi pertumbuhan ekonomi, Pak? Barangkali itu hanya kekeliruan pemahaman beliau saja. Artinya sebenarnya pasar Tanah Abang itu cerminan dari sektor real ekonomi kita. Tetapi uang itu, uang yang digunakan oleh sektor real itu diperoleh dari mana? Antara lain dari modal sendiri para pemiliknya, dari hutang bank, dan dari pasar modal. Seperti kita sekarang punya 509 emiten, itu kan yang mensuplai barang-barang yang diperdagangkan di pasar
Tanah Abang, di Iya, pasar-pasar tradisional lainnya itu dari bahkan emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memperoleh uang untuk katakanlah memproduksi barangnya dari pasar modal. Tapi kemudian pemahaman artinya ini juga bisakah kemudian merefleksikan pemahaman kita masyarakat di Indonesia ini memang masih sangat minim mengenai pasar modal sendiri, Pak? Oh ya, itu bisa dipahami karena memang dari survei yang dilakukan oleh OJK, pemahaman masyarakat mengenai pasar modal memang masih minimum. Dan tentunya sosialisasi dan edukasi yang selama ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, ya keterbatasan dana dan sumber daya masih juga belum bisa mencakup seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak Ito, ini terkait dengan Bapak sempat menyinggung terkait dengan 509 perusahaan yang sudah memang sempat melantai di bursa. Tapi kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, Pak, kita masih cukup kecil ya jumlah perusahaannya. Ini juga bisa artinya ini juga bisa dikatakan merefleksikan bagaimana cara berpikir para pengusaha ataupun juga para pemilik perusahaan bahwa mereka masih ragu untuk melantai, Pak, atau bagaimana? Di satu sisi memang banyak faktor yang katakanlah membuat para pemilik perusahaan ini belum begitu antusias untuk menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk memperoleh modal. Sebagian karena banyak dari perusahaan-perusahaan Indonesia cukup liquid. Bunga bank kebetulan juga relatif murah, gitu ya, sehingga banyak kebutuhan modal diperoleh dari pinjaman perbankan. Tetapi dalam banyak kampanye kami kepada para katakanlah pemilik perusahaan akhir-akhir ini, katakanlah dalam 3 tahun terakhir kami lebih mengedepankan perlunya para pemilik perusahaan ini menggopublikkan perusahaan untuk menjaga supaya perusahaannya akan terus lestari sepeninggal para pendirinya. Respon mereka seperti apa? Antusias lah ya? Itu bisa tercermin di dalam katakanlah IPO 3 tahun terakhir cukup banyak ya, 30-an perusahaan setiap tahun kecuali tahun lalu yang 24. Oke, baik. Pak Ito, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Money Report.